Karena memang di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik, itu tidak ada. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Baginda Rasulullah saja masih melakukan kesalahan, masih ada kesalahan. Nah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hai Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ustaz, barusan ada itu dukun yang ngaku-ngaku iya. Itu kan ngomong ini, di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar baik. Sampai Nabi Muhammad SAW pun pernah berbuat kesalahan. Nggak ada orang yang benar-benar baik. Gimana Ustaz itu? Oke. Ya, nggak boleh ya cuma Nabi, nggak ada yang masuk. Ya itu kan kata-kata pembelaan dia untuk menutupi kesalahan dia. Gitu ya? Iya. Berarti dia kesalahannya lebih besar begitu ya? Iya. Untuk menutupi, terus dia bandingkan dia dengan Nabi dan orang lain. Kan ngawur gitu. Bukan Itu bandingannya. namanya orang dia bingung dan dibongkar kan. Hikmah, masya Allah di kamera itu. Walaupun ya penampilan seperti itu, tapi masya Allah yang bisa dirubah itu soal-soal. Iya. Tahu kan itu? Tahu gitu. Soal tahu gitu Ustaz. Ini baju merah ini kan soal gini Ustaz ya. Dibongkar sama itu termasuk menghina Nabi enggak Ustaz? Ya. Samsudin mengatakan tidak ada orang yang benar-benar baik sampai Nabi mengaku juga pernah membuat kesalahan itu. Kalau tujuan itu pembelaan dengan bawa nama Nabi, ya, termasuk menghina Nabi. Menghina Nabi. Dia pembelaan dirinya, tapi dia menggunakan nama Nabi seperti itu. Dan banyak sekali dia menggunakan sumpah-sumpah. Iya. Tapi ada juga bongkar nggak harus pakai dalil rasanya. Iya. Hanya pakai permainan. Ketahuan juga tapi masalah. Mungkin kalau kita pakai dalil sih kayak gini dia juga mungkin nggak. Malah sebetulnya mungkin kalau bisa dipadukan lebih bagus. Iya. Saya juga ingin jadi bongkar-bongkar ini. Mungkin bongkar lagi. Jangan coba-coba, awas hati-hati. Orang yang mencoba mencatut nama Nabi seakan-akan dia sudah pesan kafling di neraka. Man yatabawwa alayya muta'ammidan falyatabawwa man ta'ammada alayya muta'ammidan. Awas, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja mencatut namaku, berdusta atasku, maka dia seakan-akan sudah pesan tempat satu kafling di neraka. Nah dulu, maaf sekali, sepeninggal Nabi, sahabat orang-orang saleh, tabi'in orang-orang saleh, banyak orang-orang terjebak pada perebutan kekuasaan, terjebak pada intrik-intrik dunia. Oleh karena itu banyak pula mereka membuat hadis-hadis palsu, diantaranya untuk mendapatkan pendukung-pendukung. Ya banyak itu, sampai-sampai tukang terong hadis sendiri. Betul, man akala bazinjani dakhalal jannah. Siapa yang makan terong maka bisa berpeluang masuk surga. Ya, betul. Ada hadis tentang zam-zam, ma'u zamzama dawaun likulli da'in. Air zam-zam obat segala penyakit. Betul itu hadis sahih. Tiba-tiba ada orang jualan lagi, tukang terong yang lain. Al-banzinjadu dawaun likulli da'in. Terong obat segala penyakit. Hadis palsu. Saking mudahnya orang tua kita mencontohkan. Orang Sunda ketemu dengan orang Jawa. Dua-duanya sudah sepuh. Dalam bahasa Arab sepuh disebut dengan syaikhan. Bikin kemudian rancangan hadis. Untuk menunjukkan betapa mudahnya orang bikin hadis palsu dan ini keliru. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kurifa wa ubina hatta karusa udanhu fa idza bukhila fadriba unuquhu thalatha marat hatta utiha rawahu syaikhan. Antum enggak paham, tapi kalau saya terjemahkan enggak berhenti antum ketawa. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal, bi faisil laili dengan pais lele, kucipa kasih kecap sedikit, wa kurifa tambahin kerupuk, hatta karusa udanhu sehingga terasa Sulap selip. Tinggi gede nih udon, meyakinkan pasien, terus bahkan ada yang menganggapnya dia wali dan lain sebagainya. Akhirnya terbongkar oleh siapa itu? Pesulap merah. Itu ilmu-ilmu dasar sulapan. Dipakai untuk manipulasi atas nama agama. Jadi atas nama agamanya itu yang berat itu. Barang siapa berdusta atas nama agama, itu sama berdusta atas nama Allah Rasulnya. Iya toh? Berdusta atas nama Nabi aja. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dusta atas Nabi, itu supaya siap-siap tempatnya di neraka jahanam. Kayak gitu itu. Banyak orang dusta begitu tuh banyak. Naudzubillah mendalik. Omongnya ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Ya ra iso dino. Omongnya
Nabi itu ikut saya. Nabi ikut saya. Saya di mobil, Nabi ada di belakang. Ya. Ya yang begitu dusta-dusta begitu gede nih udon. Supaya dianggap sakti, supaya dianggap punya ilmu yang lebih begitu itu. Terus kadang waktu baca sholawat, tahu-tahu apa? Mundur. Kenapa? Nabi hadir. Ya Allah. Itu gede nih udon. Ya, atas nama agama supaya orang itu menganggap dia sakti, supaya orang menganggap dia itu alim, punya ilmu tinggi, makrifat. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, al-kadhib alayya laisa kal-kadhib ala ahad. Atau kama qala Nabi SAW, berdusta atas namaku tidak sama seperti dusta atas nama orang lain. Kalau kita dusta atas nama orang lain, gak ada katanya dengan agama. Ya. Dusta selesai. Tapi kalau kita bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang ternyata tidak benar, orang yang dengar menganggap itu agama. Sehingga dia meyakini, dia mengamalkan. Makanya dusta atas nama Nabi termasuk dosa besar. Ya. Dosa besar. Maka Nabi mengatakan siapkanlah kaplingnya di neraka. Ya. Kata Ibnu Hajar, falyatabawwa, maka seakan-akan tidak ada kapling yang lain. Ini cuma di neraka saja. Ini menunjukkan dia akan lama di azab di neraka jahanam. Meskipun dia tidak kafir ya. Kalau dia ternyata tidak terjerumus dalam kekufuran. Tapi ini dosa sangat besar hingga membuat dia bisa bertahan lama di neraka jahanam. Makanya saya ingat kepada ikhwan-ikhwan, hati-hati kalau ada hadis-hadis ya palsu, maka tidak boleh disebarin ya. Kecuali dalam rangka dijelaskan. Dan banyak sekarang hadis-hadis palsu tersebar. Ya banyak, entah mereka tahu atau tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu, kita harus ingatkan. Seperti thalabul ilmi, utlubul ilma walau bisin, menuntut ilmu meskipun sampai dari Cina, misalnya. Ini hadis palsu. Contohnya ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat, hadis palsu juga la aslalahu. Kemudian misalnya tentang hadis Nur Muhammad ya, bahwasanya Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah SAW katanya, Allah berkata, laulaka ma khalaqtul aflaq, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau maka aku tidak menciptakan alam semesta. Contohnya lagi hubbul watani minal iman, cinta negeri adalah bagian daripada iman. Ini semua lafal-lafal tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita mengatakan Nabi bersabda demikian. Ya. Oleh karenanya hadis palsu banyak, makanya Al-Imam Ibnu Jauzi menulis bukunya Al-Mawdu'at, hadis-hadis maudhu' ya. Karena para perawi banyak mendusta ya. Ada perawi untuk berdusta untuk mendukung mazhabnya, seperti perawi-perawi Syiah yang mendukung mazhabnya, dan banyak. Oleh karena seorang waspada, tidak semua dikatakan dari Nabi kemudian ikut disebarkan. Khawatir kita ikut menyebarkan kedustaan, dan ini bahaya lisan ya, dan bahaya tulisan juga ya. Ini masih pertanyaan yang lalu ya, saya nggak tahu ini sudah dibaca atau belum. Dusta atas nama Rasulullah SAW. Mungkin sudah berapa banyak di antara kita yang membuka internet dan menemukan artikel kisah dialog Nabi SAW dengan iblis. Sebagaimana orang menganggap bahwa hadis ini isinya baik dan bermanfaat, padahal hadis ini adalah palsu dan dusta atas nama Nabi SAW. Bagaimana cara kita memilah hadis-hadis yang sahih yang kadang ditulis di artikel sosial media? Ya semestinya nasihat saya pertama, tentu buat diri saya paling pertama dan juga bagi teman-teman, kita nggak boleh buru-buru menukil tentang Nabi SAW sebelum kita punya ilmunya. Karena Nabi SAW mengatakan yang hadis kita bahas yang lalu, ya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka dia akan memilih tempatnya di api neraka. Jadi kan, kalau kita ingin menyebutkan, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu. Atau kalau kita sudah yakin ini benar, kemudian ternyata dia salah, ya, itu salah, maka kita beristighfar kepada Allah dan kita menarik kembali perkataan kita. Tentu saja ada caranya ya untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Itu harus mempelajari sanad dan matanya, dan saya sudah pernah jelaskan berhubungan dengan masalah itu.